Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1705. Memperoleh tubuh murni seperti lapis lazuli murni. Makhluk awam memiliki tubuh yang tidak murni. Semua yang disentuh dan dirasakan adalah penderitaan. Tubuh Buddha yang murni adalah tubuh seterang lapis lazuli, seperti air murni atau cermin terang yang memantulkan objek sesuai kondisi. Anda sekalian, bersungguh hatilah. Kita harus amat jelas memahami, kita adalah makhluk awam. Anda, saya, dan semua orang di dunia, coba kalian pikirkan. Apakah badan kita bersih atau tidak? Merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Kita harus bersungguh hati. Semua ini adalah dharma. Sebelumnya kita seringkali membicarakan tentang karena kita adalah makhluk awam, apa yang bersentuhan dan rasakan dalam keseharian kita, tiada satupun yang tidak membawakan penderitaan. Bila kita mengamati secara seksama, ada kesenangan apa di dunia ini? Kita melewati hari demi hari, nyawa pun berkurang setiap hari. Di balik ini di dunia, ada seberapa banyak harapan. Kehidupan yang tidak kekal, seberapa banyak yang kita rencanakan. Apakah pasti bisa sesuai dengan maksud hati kita? Jika kita mesti menghargai waktu dan menggenggamnya baik-baik, makhluk awam adalah seperti demikian. Kita mesti amat giat. Lalu bagaimana dengan Buddha? Sang Buddha, tubuh Buddha yang murni adalah tubuh seterang lapis lazuli. Benar, mengapa tubuh Buddha bisa demikian murni? Begitu kemilau bercahaya murni, bila dikatakan tubuh perubahan dan tubuh balasan, pelatihan diri dia dalam sekian banyak kehidupan, dia tiada henti melatih diri dan menjalin jodoh baik di dalam kumpulan orang-orang. Semua orang senang melihat dia. Dalam banyak kehidupan, dia menerima Buddha Dharma, menjalankan praktek murni dengan tubuh dan batinnya. Setelah mencapai kebudaan, karena tubuh Buddha adalah murni, semua makhluk senang melihatnya. Dan setelah Buddha parinirvana, tubuh dharmanya tetap ada di dunia. Dharma adalah jelas dan terang. Dharma yang dibabarkan kepada orang lain, dharma ini adalah berasal dari kebijaksanaan Buddha. Sehingga dharma yang dia tinggalkan bagi kita, kita mesti sangat menghargainya. Kita mesti menerima dharma murni ini. Bila bisa menerimanya dalam batin kita dan dipraktikkan dalam tindakan kita, kita melakukan tindakan nyata, memberi manfaat kepada para makhluk. Maka dengan demikian, kita telah menerima dharma murni, lalu bisa menerapkannya. Bila tidak dapat dipraktikkan dan tidak dapat terlihat, dharma ini adalah tiada punya bentuk atau rupa. Tentu saja murni, sesuatu yang tidak ada, tidak akan bisa tercemar. Namun terdapat prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah untuk diajarkan. Dan prinsip kebenaran adalah untuk diterapkan. Meski tiada bentuk atau rupa, jadi tubuh Buddha yang murni, yaitu prinsip kebenaran dan pencerahan yang murni. Tubuh seterang lapis lazuli. Seperti lazuli yang begitu terang, tampak sangat jauh. Tubuh yang sangat terang, seperti air murni atau cermin terang yang memantulkan objek sesuai kondisi. Seperti air yang jernih, seperti sebuah cermin yang terang. Apapun keadaan yang datang, air akan mencerminkan keadaan itu. Jika kita manusia mendekati tepi air, selama airnya tenang, maka bayangan tubuh kita akan muncul di dalam air. Apapun yang dipantulkan ke dalam air akan menampakkan bentuknya. Cermin juga demikian. Apapun keadaan luar yang masuk, cermin akan memantulkan keadaan itu. Begitu keadaan itu berlalu, cermin tetap ada. Begitu juga dengan mata yang melihat orang atau keadaan. Setelah keadaan berlalu, mata akan kembali normal dan bisa melihat yang lain.
Jika kita ingin melihat semua hal yang kita lihat dengan mata hanya sebesar itu. Sementara dunia luar begitu besar. Bagaimana bisa melihat semuanya? Bagaimana bisa masuk semua ke dalam mata kita? Jadi saat mata berhubungan dengan keadaan dunia, ini juga merupakan bagian dari dharma. Karena saraf mata, maka kita dapat melihat. Terdapat struktur ini dalam tubuh kita. Ada sistem saraf yang sangat halus. Ini yang disebut fisiologi kita. Fisiologi. Ketika kita lahir, organ tubuh yang dibentuk oleh struktur fisiologis ini sangat halus. Mengapa tubuh kita manusia bisa sehalus itu? Sistem saraf dalam organ kita masing-masing ada posisinya dan punya fungsinya. Jadi walaupun tubuh kita tidak murni, kita harus menggenggam tubuh ini. Yang bisa dilakukan, kita perlu memanfaatkan struktur organ tubuh sepenuhnya. Sangat berguna. Jadi kita harus sepenuh hati, ibarat air jernih atau cermin jernih, memantulkan objek yang sama dengan keadaan saat ini. Kita harus bersungguh hati. Menggunakan perumpamaan ini, dharma itu tidak berbentuk. Jadi kita menggunakan benda-benda ini sebagai analogi, juga menganalogi organ tubuh kita. Organ tubuh, kita juga tidak bisa melihat sistem syaraf. Kita hanya tahu saat sudah kehilangan fungsinya. Terjadi ketidakselarasan dalam tubuh kita. Teknologi zaman sekarang sudah maju. Standar pengobatan juga sudah meningkat. Dokter mendiagnosis dengan peralatan medis, dapat dengan tepat melihat bagian tubuh mana yang bermasalah. Kadangkala, tidak ada masalah pada bagian-bagian tubuh, tetapi ini adalah struktur yang alami di tubuh kita. Lambat laun menjadi tua dan kemampuannya berkurang atau gagal. Ini adalah penyakit yang sebenarnya. Penyakit yang normal ketika sedang dirawat tentu dapat terlihat oleh dokter dan memberi obat sesuai penyakitnya. Orang zaman dulu mengatakan, obat asli mengobati penyakit palsu, sedangkan penyakit asli tiada obatnya. Ini adalah benar, asli dan palsu. Badan orang awam adalah palsu. Tubuh dharma adalah sejati. Dharma yang sejati adalah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan. Orang ini benar-benar ada dan terbentuk dari berbagai susunan yang sangat banyak di dalamnya. 12 sebab musabab yang saling berkaitan adalah seperti itu. Benar-benar dari seorang bayi. Mengapa sekarang berubah menjadi orang tua? Orang itu benar-benar ada. Sejak kapan pula dia menjadi tiada? Demikianlah kehidupan di dunia. Dalam proses kehidupan dari makhluk awam tiada kekekalan, sehingga semuanya adalah ilusi. Kita harus menggunakan tubuh ini dan bersungguh hati. Tubuh Buddha tiada wujud dan secara hakiki adalah murni, bening, dan terang seperti lapis lazuli. Alam semesta dari tubuh dharma adalah kosong, hening, dan penuh kebenaran. Yang maha tercerahkan di seluruh alam semesta masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing ketidaktahuan dan menuntun menuju cahaya terang. Bersungguh hati untuk melihat dan mendengarkan. Ketika insan seci memandikan Buddha dengan agung, pemandangan dari pemandian rupang Buddha adalah sangat agung. Semua orang sangat tulus. Sebenarnya tubuh Buddha pada dasarnya tidak memiliki rupa. Pada dasarnya adalah sangat murni. Tetapi mengapa makhluk awam harus memandikan Buddha? Pada dasarnya tubuh Buddha adalah berkilau dan bening secara keseluruhan, karena sangat murni. Laksana lapis lazuli, apalagi yang harus kita lakukan terhadap tubuh Buddha? Sebenarnya tubuh Buddha pada dasarnya tidak memiliki rupa. Beliau telah memasuki parinirvana pada 2000 tahun yang lampau. Tubuhnya telah tiada. Yang ditinggalkan adalah tubuh dharma. Tubuh dharma adalah alam semesta, yang kosong, hening, dan dipenuhi kebenaran. Seluruh dharma di alam semesta adalah pencerahan dari Sang Buddha. Sang Buddha ada di mana-mana dan maha tahu. Alam semesta dari tubuh dharma yang sesungguhnya. Di alam semesta selain bumi tempat kita tinggal, ada gunung, laut, sungai, dan padang rumput.
yang dapat kita lihat dengan mata kita. Sebenarnya tubuh Dharma itu seperti alam semesta yang kosong. Semuanya hilang. Meskipun ada banyak sekali suara bising di dunia, seperti suara burung, suara mobil, dan lain sebagainya, jika suara-suara tersebut digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi suara yang sangat bising. Ruang angkasa sebenarnya adalah sangat hening. Alam semesta begitu kosong dan hening. Di dalamnya penuh akan prinsip kebenaran. Buddha sering berkata, prinsip kebenaran adalah tidak terbayangkan dan tidak terlukiskan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itu bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh orang awam. Ya, orang awam. Kita hanya tahu lingkungan di sekitar kita. Apa yang kita lihat, warna dan bentuk yang dapat dilihat oleh mata kita, yang disukai dan tidak disukai. Sebersit pemikiran yang timbul menimbulkan kerisauan hati dan ketidaktahuan. Semua ini adalah makhluk awam. Prinsip kebenaran apakah yang benar-benar dapat kita serap? Ini semua adalah makhluk awam. Oleh karena itu, kita harus sangat memahami Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta adalah Sang Buddha. Dia adalah manusia yang tersadarkan. Beliau sudah masuk ke kerumunan masyarakat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sang Buddha muncul ke dunia manusia demi para makhluk. Mengajari kita proses pelatihan diri adalah demikian. Bukan dengan kata-kata saja untuk didengar, namun adalah jejak langkah yang ditinggalkan agar kita lihat beliau juga lahir di alam manusia. Dalam proses bertumbuh kembang, cara pandangnya dan cara berpikirnya agak berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, saat tumbuh dewasa, beliau mencari jalan. Dia menahan rasa kesepian dan kesendirian, pergi mengembara di sekeliling dunia untuk mencari suatu prinsip kebenaran. Pada masa itu, ada begitu banyak kepercayaan yang berbeda. Jadi, di antara agama yang begitu banyak, dia hendak mencari prinsip kebenaran sejati di dunia ini. Mengapa manusia harus dilahirkan? Terlahir di alam manusia yang demikian kaya dan miskin, bermartabat dan terhina. Lahir, tua, sakit, meninggal, siklus yang demikian. Sebenarnya dari mana datangnya prinsip kebenaran? Dia terus mencari ke sana kemari. Namun dia masih belum merasa bahwa ini adalah prinsip kebenaran. Hanya dengan menetapkan hatinya untuk terus mencari, menjauh dari kerumunan orang banyak di dunia, mengheningkan batinnya sejenak, menenangkan batin di tengah alam semesta, berada di kondisi lingkungan alami di antara langit dan bumi. Senantiasa menjaga kondisi batinnya agar seperti itu, hingga pada waktunya tiba, beliau berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Sifat hakiki esensi batinnya menjadi tercerahkan, sehingga beliau menjadi Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Mengerti secara tuntas akan segala sesuatu yang berada di alam semesta, memiliki bentuk atau tidak, apakah itu fenomena atau prinsip, apakah rupa atau bukan, akan masuk ke dalam pikiran Sang Maha Sadar, sehingga tubuh, batin, dan pikirannya saling berpadu, akan saling terhubung sehingga dinamakan Maha Sadar di seluruh alam semesta. Dia menjadi tersadarkan. Segala usahanya adalah demi mencapai pencerahan ini, sehingga tujuan beliau adalah kembali ke dunia manusia, kembali berjalan memasuki kerumunan orang banyak. Lihatlah, dia mulai merubah ketidaktahuan orang. Bukankah semua orang adalah berada dalam ketidaktahuan dan tersesat karena delusi? Oleh karena itu, beliau kembali masuk ke tengah kerumunan orang dan mulai membabarkan Dharma untuk membimbing para makhluk. Tujuannya tidak lain adalah untuk membimbing ketidaktahuan dan menuntun menuju cahaya terang. Karena kebodohan dan delusi inilah, beliau ingin membantu kita untuk mengikis noda batin dan membimbing kita ke arah yang terang dan benar. Kalau tidak, batin kita berada di kegelapan. Kita tidak dapat membedakan hal yang benar atau salah. Buddha terus-menerus mengajari kita bagaimana cara mengikuti prinsip kebenaran.
Prinsip yang tidak benar adalah seperti ini. Hal benar dan salah adalah sangat mirip. Jika dilihat hampir sama. Namun jika benar-benar dilihat, kita dapat menemukan hal yang benar atau salah ini. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Prinsip kebenaran yang sangat jelas ini harus kita sadari dan ikuti tanpa ada penyimpangan. Saat kita kebingungan, seperti kita tersesat dalam kabut tebal yang menyelimuti ribuan mil jauhnya, dan kita tidak akan dapat menyadarinya. Pemahaman Sang Maha Sadar terhadap alam semesta, orang yang sadar akan tersadarkan dengan sendirinya, sedangkan orang yang delusi menyesatkan diri sendiri. Untuk membantu kita bagaimana cara kita mencerahkan diri sendiri dan orang lain dan mencapai penerangan sempurna dan menyempurnakan praktik pencerahan kita, inilah mengapa Buddha ingin kita masuk ke tengah kerumunan orang dengan bersungguh hati, agar bersungguh-sungguh dan senantiasa melafalkan nama Buddha. Bukan dikarenakan saya sudah melafalkan nama Buddha, Buddha akan membawa saya kemana suci. Melafalkan nama Buddha adalah membacakan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Ajaran Buddha mengatakan bahwa tidak terlepas dari sebab akibat, menyuruh kita untuk mengenali dengan jelas sebab akibat itu, dengan menciptakan sebab dan kondisi, dengan sendirinya menerima buah balasan, seperti itu adalah akibat. Kita mesti berniat tulus menyandang batin Buddha, menerima Buddha Dharma. Kita mesti sungguh-sungguh yakin akan hukum sebab akibat yang diajarkan Buddha. Kita harus mempercayainya, meyakini, berikrar, dan mempraktekannya. Ini disatukan menjadi kesatuan Dharma. Ketika diajarkan, dia membaginya seperti ada kendaraan besar, menengah, dan kecil. Sebenarnya jika disatukan, yang memahami adalah yang tercerahkan. Jika tidak tercerahkan, akan dibedakan jadi jalan kecil, jalan setapak. Ini adalah perbedaan makhluk awam dengan Sang Maha Sadar. Terdapat perbedaan seperti ini, kita masih harus bersungguh hati untuk memahaminya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan. Selanjutnya, Tathata Samhita Yukta. Giat bersemangat sangatlah penting. Setelah Buddha berbicara tentang jasa kebaikan dari akar lidah, selanjutnya akan membicarakan tentang akar tubuh. Untuk memulai dari akar tubuh ini, dia membantu kita memahami bagaimana akar lidah dapat memiliki 1200 jasa kebajikan, sedangkan akar tubuh hanya 800 jasa kebajikan. Di seluruh tubuh kita, akar mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, 6 akar indera ini sepenuhnya berbeda. Ada yang memiliki 1200 jasa kebajikan, ada yang memiliki 800 jasa kebajikan. Kita mendengarnya hingga sekarang tentang akar lidah yang dibahas sebelumnya. Akar lidah dapat membabarkan Dharma. Jika setelah itu melakukan pembinaan diri, kita dapat meyakini, berikrar, dan mempraktekannya. Dharma diserap ke dalam batin dan dapat memahaminya. Lidah selain dapat mempertahankan nyawa kita, juga dapat mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Setelah mendengar ajaran yang dibabarkan Buddha, begitu kita memahaminya, kita bisa menggunakan mulut untuk mengajarkan kepada orang lain. Mulut dapat mengajarkan Dharma. Jika lidah tidak bergerak, maka kita tidak bisa mengajarkan Dharma. Makanya, akar lidah memiliki 1200 jasa kebajikan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tubuh. Buddha memulai naskah sutra ini dan berkata, selanjutnya, Satata Samhita Yukta. Kembali memanggil Satata Samhita Yukta. Dia adalah seorang bodhisattva. Bodhisattva ini senantiasa giat bersemangat ke arah pembinaan dirinya. Maka di antara para bodhisattva, ia merupakan bodhisattva yang paling giat bersemangat. Buddha memanggil bodhisattva ini sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Memanggil namanya, ini menunjukkan bahwa sekarang Buddha akan membicarakan tentang jasa kebajikan dari akar tubuh. Satata Samhita Yukta, kamu
sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, untuk menjadi saksi atas hal ini. Maka dikatakan, selanjutnya, Satata Samitya Bhuktya. Sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi menerima dan menggerakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain, atau menyalinnya, orang akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari tubuh. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Demikian Buddha mulai menjelaskan tentang 800 pahala kebajikan dari tubuh. Demikianlah dimulai. Sekarang, ia melanjutkan, memperoleh tubuh yang murni seperti lapis lazuli murni, di mana para makhluk suka bertemu dengannya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Tubuh ini memiliki pahala kebajikan seperti apa? Mari dibicarakan mulai dari tubuh Buddha. Tubuh Buddha adalah tubuh yang murni, seperti lapis lazuli murni, di mana para makhluk suka bertemu dengannya. Bila dikatakan tubuh Buddha, maka tubuh Buddha adalah murni seperti lapis lazuli. Kita harus bersungguh hati dari kondisi pada tubuh Buddha. Mari kita menyelami. Sebetulnya orang awam hendak melatih diri di arah yang benar. Harus meneladani atau meniru Sang Buddha. Kita para makhluk awam, kita harus senantiasa merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, karena tubuh kita adalah tubuh makhluk awam. Sang Buddha setelah dia tercerahkan berpadu dengan alam semesta. Semangat dan jalan pikiran Buddha adalah begitu bening, murni laksana kristal lapis lazuli, sehingga para makhluk suka bertemu dengannya, karena Buddha memiliki pahala kebajikan demikian. Maka para makhluk senantiasa sukacita bertemu dengannya. Ini adalah tubuh Buddha. Dikarenakan menegakkan sutra dan memiliki kekuatan dari akar tubuh yang murni, sehingga memperoleh akar indera tiada banding semurni lapis lazuli. Meninggalkan keduniawian dan melampaui dunia, itu sebabnya dikatakan kalau tubuh Buddha adalah murni, seagung lapis lazuli murni, dan para makhluk suka bertemu dengannya. Semua makhluk yang bertemu dengannya, tiada satupun yang tidak ingin mendekat dan merasa gembira. Kita dikarenakan menegakkan sutra dan memiliki kekuatan dari akar tubuh yang murni, bila kita hendak menegakkan sutra, metode apa yang kita gunakan agar tubuh kita menjadi bersih dan murni? Saat Buddha masih hidup, membabarkan Dharma di puncak burung nasar, semua orang melafalkan. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh mencari puncak burung nasar. Puncak burung nasar tempat Buddha berada, ada di mana? Tidak jauh, melainkan ada di dalam batin kita. Kita harus mencarinya di dalam batin kita sendiri. Namun kemana harus mencari di dalam batin kita? Begitu banyak waktu berlalu. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Setiap menit dan detik terus berlalu. Terakumulasi menjadi lebih dari 2000 tahun. Orang-orang di zaman sekarang kemana bisa mencari kondisi batin demikian? Bertekad untuk mencari Buddha di puncak burung nasar? Saat Buddha berada di puncak burung nasar, tidak membutuhkan kata-kata yang tertulis atau dharma yang diajarkan, melain melalui suaranya, membabarkan dharma. Sehingga bisa menyerap setiap bagian dari dharma ke dalam batin kita. Orang yang setelahnya, yakni Ananda, bisa menjelaskan dharma ini menjadi demikianlah yang saya dengar. Apa yang dibabarkan Buddha, Ananda mengingat kembali berdasarkan ingatannya, memutar dan mengajarkannya kembali, membuat kita demikianlah mendengarnya. Kita saat ini benar-benar juga harus bersyukur kepada Ananda. Akan tetapi penyebaran dari mulut ke mulut pada akhirnya harus dikumpulkan dan disusun. Jadi pada era itu, tidak peduli apakah menggunakan daun pohon untuk mencatat. Daun patra.
yakni seperti ini daun patra itu untuk mencatatnya. Barulah diuntai, terus mengikuti perkembangan zaman, mengukir kayu, mengukir batu, pernah diwariskan dengan semua cara ini. Sutra Buddha adalah diwariskan seperti ini, diwariskan hingga generasi setelahnya. Kitab suci ini jika dibandingkan dengan yang diwariskan melalui mulut Ananda, apakah sama? Tidak tahu, karena kita selamanya adalah demikianlah yang saya dengar. Badan kalimat kemudian diungkapkan dengan kata-kata dharma. Badan kalimat atau teks dharma menggunakan kata-kata untuk dipahat dan ditulis. Dengan demikian ditemukan lagi, menggunakan lempengan batu tulis untuk mencetak. Mencetaknya di atas kertas. Tidak peduli plat batu, plat tembaga, ada yang duluan dan belakangan secara beruntun. Demikianlah metode ini berlangsung seiring kemajuan zaman. Pada saat ini membaca sutra adalah hal yang sangat mudah. Duduk juga bisa lihat, hanya dengan mengetukkan jari kita pada ponsel kita juga bisa lihat. Inilah kemajuan zaman di masa kita. Namun apa dampak dari kemajuan ini? Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus menggenggam saat ini. Sesudah era Buddha, sutra-sutra tersebut dicatat melalui serangkaian proses, baik ditenun atau dicetak. Jadi di tempat ini, orang-orang yang menyusun sutra tersebut kemudian menulisnya menggunakan bahasa tertulis. Hal ini dilakukan orang yang tekun pada masa itu, berharap semua orang bisa tekun dan giat bersemangat, agar ajaran yang dibabarkan oleh Buddha bisa terus diwariskan. Dengan usaha banyak orang, berharap ajaran Buddha bisa selamanya berdiam di dunia. Oleh karena itu, kita harus tahu pentingnya menegakkan sutra. Mewariskan naskah sutra ini untuk generasi berikutnya. Jadi dikarenakan menegakkan sutra harus memahami bahwa kita menegakkan sutra, kita harus menyerap dharma ke dalam batin kita. Tanpa ada penyimpangan, demikian baru benar-benar mewariskan silsilah dharma ini untuk generasi berikutnya. Jadi dikatakan bagaikan lapis lazuli. Tubuh dharma ini bagaikan lapis lazuli. Tubuh Dharma Buddha, Dharma dari Buddha adalah sangat murni. Sama seperti lapis lazuli yang ingin Buddha sampaikan kepada kita, keduniawian makhluk awam. Segala sesuatu di dunia adalah tidak kekal, menderita, dan kosong. Kamu harus menggunakan kondisi batin apa untuk hidup di dunia? Harus bagaimana masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk? Yaitu harus bagaikan akar indera tiada banding semurni lapis lazuli, yaitu murni tidak tercemar. Pemikiran kita tidak tercemar, meninggalkan keduniawian dan melampaui dunia. Artinya harus membina diri, bila hendak berkonsentrasi, tidak ada kekhawatiran akan keluarga kecil, yaitu menjadi monastik ataupun konsentrasi menjalankan praktik kehidupan suci. Tidak ada keluarga kecil untuk lanjut diwariskan. Kerisauan karena selalu merindukan yang kita cintai adalah para makhluk. Para makhluk yang tidak ada hubungan apapun dengan kita. Kita mengembangkan maha belas kasih. Mereka bukan sanak keluarga atau sahabat kita. Tapi saat mereka sedang mengalami penderitaan, kita harus mengembangkan maha belas kasih kita. Maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan untuk menolong mereka, untuk memberi perhatian kepada mereka. Ini adalah makhluk yang tercerahkan. Jadi makhluk yang tercerahkan mulai dari satu kata tercerahkan. Adalah batin harus murni. Ini adalah awal mula dari Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva. Baru dikatakan meninggalkan keduniawian dan melampaui dunia. Karena demikian maka tubuh Buddha adalah murni. Tubuh Buddha murni berarti Dharma adalah murni. Jadi seagung lapis lazuli murni dan para makhluk juga bertemu dengannya. Ini adalah Dharma. Jadi meski beberapa kata ini terlihat sangat sederhana, namun prinsip kebenaran murni yang terdapat di dalamnya adalah prinsip sejati dari alam semesta yang sangat mendalam, membutuhkan kesungguhan hati, batin tanpa noda, baru dapat memahami
sampai tuntas prinsip kebenaran ini. Maka para makhluk suka bertemu dengannya. Karena kemurniannya, Sang Buddha memberi pengajaran kepada kita mendidik tanpa pamrih. Oleh karena itu, para makhluk suka mendekatinya. Tiada satupun yang tidak ingin mendekat dan merasa gembira. Ketika Buddha di dunia, setiap orang menghormatinya, disukai oleh setiap orang. Hanya saja setelah Buddha tercerahkan dan tersadarkan mendapat pencerahan, pada awalnya tidak ada orang yang memahami Dharma Buddha. Setetes demi setetes dia membabarkan Dharma, kemudian memberi nama ajaran ini dengan sebutan kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan kendaraan besar. Tiada lain setetes demi setetes dimasukkan ke dalam aliran jernih. Ketika sampai pada makhluk dan mereka memahaminya, ini menimbulkan kekaguman, sehingga mereka ingin mencari Dharma tersebut. Namun waktu berlalu dengan cepat, sudah hampir 50 tahun. Sang Buddha sudah mulai menunjukkan akan memasuki parinirvana. Saat ini mereka ingin memohon Buddha untuk tetap tinggal. Sang Buddha juga tidak bisa untuk memohon agar berdiam di dunia. Maka tiada satupun yang tidak ingin mendekat dan merasa gembira, seperti lapis lazuli murni. Seperti lapis lazuli murni artinya memiliki penampilan tubuh yang luar dalamnya murni dan jernih. Kita sekarang baru sadar bahwa Sang Buddha masih ada di dunia ini. Semua ajaran Dharma ini sangatlah murni dan jernih. Ini adalah karena penampilan tubuh yang luar dalamnya murni dan jernih. Saat Buddha masih ada di dunia ini, beliau adalah teladan bagi anggota Sangha, mengajarkan tata krama bagi anggota Sangha, dan diteruskan anggota Sangha ke masyarakat dan membimbing kita. Maka kita harus amat paham bahwa ini adalah ajaran Dharma. Dari niat Buddha meninggalkan kehidupan duniawi, kesadaran seperti ini, pemahaman mengenai prinsip kebenaran alam semesta ini, perpaduan dengan alam semesta ini, murni dan jernih tanpa rintangan. Setelah memahami prinsip kebenaran yang mulia ini, membuat kita sadar bahwa benar-benar para makhluk dipenuhi kebodohan batin. Lihatlah, sejak Sang Buddha muncul di dunia ini, masih begitu banyak kebodohan yang tak terhingga. Maka Buddha sering katakan, kebodohan sebanyak pasir di sungai Gangga. Kita semua harus ingat, hanya sebuah kalimat sederhana, risauan kita tidak terhingga. Jika ingin mencapai sebersih niat kesadaran dan senantiasa dapat dipertahankan, dapat dipahami, benar-benar seperti mencari setetes air di antara pasir. Sangat sulit, maka kita harus bersungguh hati. Buddha, ajarannya berada di dunia selamanya. Menengadah kepala melihat alam semesta, kita bisa melihat bahwa yang menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma, semuanya merupakan ajaran agung alam semesta dari kesadaran Buddha. Kita manusia awam bagaimana menyadarinya? Ajaran yang begitu agung harus bersungguh hati mencari prinsip kebenaran di dalam sutra. Jika tidak ada sutra ini, saya tidak punya banyak kata-kata yang bisa disampaikan. Meski kata-kata ini ingin disampaikan kepada semua orang, saya merasa kita masih ada jarak sangat lebar dengan Dharma. Ratusan ribuan kata tidak bisa diungkapkan. Setetes air di tengah pasir, ini sungguh tidak sanggup. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya setelah mendengarkan, diri sendiri tersadarkan, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.